Welcome to Everyday English, tempat belajar bahasa Inggris tercepat, termudah, dan menyenangkan. Saya Arifin. Dalam pembahasan kali ini adalah Speak English in 1 hour. Speak English in 1 hour atau 1 jam bisa berbahasa Inggris. Oke, so Anda pasti bisa jika Anda benar-benar fokus dan mengikuti semuanya. Nanti dalam waktu 1 jam Anda akan bisa berbahasa Inggris. Oke, untuk bisa berbahasa Inggris, untuk bisa tidak hanya bahasa Inggris, semua bahasa itu harus ada beberapa syarat yang harus Anda penuhi, yaitu yang antara lain tentunya Anda harus punya percaya diri. 1, percaya diri. Jadi Anda mau belajar suatu bahasa, belajar apapun, Anda harus yakin, percaya diri bahwa Anda bisa. Oke, itu yang nomor 1. And the second or number 2 is say anything. Artinya apa? Bicara saja. Oke, and then tentunya yang terakhir, apa yang sudah Anda pelajari harus dikembangkan terus menerus. Oke, number 1 tadi adalah Anda harus percaya diri. Percaya diri. Dalam belajar bahasa, bagaimana cara Anda percaya diri? Pertama, Anda jangan malu. Sekali lagi, jangan malu. Yang berikutnya, jangan ragu. Oke, jadi Anda tidak perlu malu atau tidak perlu ragu. Dan berikutnya, kalau Anda sudah punya mental percaya diri bahwa Anda tidak akan malu atau tidak akan ragu, nanti kalaupun Anda salah itu wajar, Anda sedang belajar ya. Jadi just keep trying and trying, mencoba dan mencoba. Dan berikutnya, syarat berikutnya adalah bicara saja. Apa artinya bicara saja? Just say anything. Bicara saja apa yang sudah Anda bisa. Ya, contohnya Anda bicara beberapa ungkapan ini. Contohnya cukup hi, hello, atau morning, atau mungkin how are you? Ya, jadi ini artinya say anything. Jadi yang sudah Anda bisa, yang sudah Anda pelajari, pakai sebisanya. Jadi sebisanya. Bahasa itu bit by bit atau sedikit demi sedikit. So, jika Anda sudah percaya diri, Anda ketemu orang di pagi hari, bilang morning, ya sudah, bilang morning aja. Yang lainnya bahasa Indonesia atau mix, it's okay. Tapi yang jelas Anda sudah menggunakan ungkapan morning atau hi, atau hello, atau mungkin how are you. Okay, so just say anything. Say anything, or just speak, bicara saja. Jadi kalau kita amati setiap hari, kalau kita mau bicara sama orang lain, itu sebetulnya hanya ada 4 ungkapan dasar yang kita kuasai. Jadi kalau Anda menguasai 4 ungkapan saja, berarti Anda pasti bisa berbahasa Inggris setiap hari. Jadi sebenarnya tidak banyak, 4 ungkapan ya. Apa ungkapan itu? Dalam bahasa kita adalah, kalau kita ketemu orang pasti satu yang ditanyakan, bagaimana kabar Anda? Pasti ya, bagaimana kabar Anda? Yang berikutnya mungkin, Anda mau kemana? Anda mau kemana? Yang ketiga, Anda dari mana? Anda dari mana? Yang keempat adalah, Anda sedang ngapain atau Anda sedang melakukan apa? Jadi hanya 4 kan? Jadi kalau Anda ketemu orang, ya yang jelas atau yang utama yang kita katakan 1 di antara 4 tadi. Baik, jadi kalau Anda sudah bisa berbicara 1 di antara 4 atau 4-4-nya, berarti Anda setiap hari bisa. Dan itu harus Anda pakai, Anda harus latih terus menerus. Ya, jadi
kembali lagi cuma kuasai 4 ungkapan itu tadi. Jadi dalam bahasa Inggrisnya seperti ini. 1, hi, hello, mungkin morning. Jadi kembali yang 4 tadi, how are you, how are you, apa kabar, ya, how are you, pasti kalau kita ketemu teman atau siapa saja, kita biasanya mengatakan how are you, bagaimana kabar Anda. Oke, kalau tidak how are you, apa yang kita katakan? Pasti diantaranya ini, what are you doing, what are you doing, what are you doing, artinya apa? Anda sedang ngapain atau Anda sedang melakukan apa. Ya, jadi itu sudah dapat 2. Jadi kalau Anda sudah bisa bilang hi, how are you, atau bisa Anda hi, what are you doing, nanti setiap hari. Jadi dengan kondisi seperti ini, situasi yang seperti ini, Anda bisa katakan sama teman Anda, hi, what are you doing, hi, how are you. Oke, saya lanjutkan. Yang berikutnya adalah ungkapan where did you go. Hi, where did you go? Anda dari mana? Ya. Hi, where did you go? Anda dari mana? Oke. Jadi kalau kita tidak bilang how are you, jadi kita bilang what are you doing, dan mungkin kita bilang where did you go. Dan yang 4 yang terakhir adalah where will you go? Hi, where will you go? Anda mau kemana? Hi, where will you go? Oke, jadi Anda dengan menguasai 4 ungkapan tadi, berarti mulai hari ini Anda sudah bisa menyapa orang dengan bahasa Inggris. Tentunya dari 4 ini Anda mengucapkannya harus situasional sesuai dengan keadaannya. Oke, so now kita ulangi. 1, hi, hello, morning. Oke, berikutnya Anda lanjutkan situasional. Saya bilang situasional sesuai dengan situasi kapan Anda bicara, ya, dan di mana Anda bicara. Oke, so berikutnya you say how are you? Hi, how are you? Oke, hi, how are you? Next, Anda bisa bilang dengan kata hi, what are you doing? Hi, what are you doing? Oke, hi, what are you doing? Kalau Anda terus bisa mengembangkan, Anda bisa bilang hi, how are you doing? Hi, what are you doing? Sorry, hi, what are you doing? Atau mungkin you bisa gabung, hi, how are you? What are you doing? Oke, hi, how are you? What are you doing? Anda sudah bisa 3 ungkapan. Hi, how are you? What are you doing? Oke, berikutnya. Ungkapan yang ini, Anda gabung lagi dengan ini. Hi, hello, hello, how are you? Hello, how are you? Hello, how are you? Where will you go? Hello, how are you? Where will you go? Anda ketemu teman Anda di jalan atau di mana, Anda sudah bisa bilang dengan halo, apa kabar? Kamu mau kemana? Yes. Oke. Jadi harus bisa. Hello, how are you? Where will you go? Oke, kembali lagi 3 ungkapan. Atau mungkin yang ini. Morning, how are you? Morning, how are you? Where did you go? Morning, how are you? Where did you go? Oke, selamat pagi. Apa kabar? Anda dari mana? Oke, paham? Get it? Oke, thank you. So, kita lanjutkan. Jadi, ternyata hanya 4 ungkapan yang setiap hari kita gunakan. Jadi kalau kita mau belajar bahasa, tentunya bahasa yang setiap hari
bisa kita praktekkan dan digunakan. Oke. Well, and next, setelah Anda bicara saja dengan cara seperti tadi, berikutnya Anda bisa terus mengembangkan yang sudah Anda pelajari. Anda silakan terus dan terus mengembangkan yang sudah Anda pelajari. Mungkin hari ini Anda bisa, "Hi, what are you doing? Hi, what are you doing?" Besok saya tambah dengan satu ungkapan, ya. Mungkin Anda bilang, "Hi, how are you? What are you doing?" Oke, hari ini Anda sudah bisa. "Hi, how are you? What are you doing?" Anda ingat-ingat. Besok pagi atau nanti you praktekkan. "Hi, how are you? What are you doing?" Anda kembangkan. Contohnya dengan kata dia menjawab, "What are you doing?" "I'm reading." "I'm reading." Saya sedang membaca. Anda kembangkan. Anda kembangkan pertanyaan Anda dengan kata what book? Buku apa? Ya. What book? Tadi lagi, "Hi, what are you doing?" Dia menjawab, I'm reading." Anda tanya, what book? Oke, paham? Dikembangkan dengan kata what diikuti kata benda. Kata benda apa yang dia lakukan. Contohnya, what are you doing? I'm reading. Ditanya, buku apa? Dia bisa bicara dengan kata what book. Oke, get it? Well, next. Mungkin Anda tanya, what are you doing? I'm watching TV. Watching TV. You bisa lanjutkan dengan kata awali dengan what. Diikuti kata benda ini. What program? What program? Oke, acaranya apa? Ya. Oke. Lagi, what are you doing? I'm watching TV. What program? Ya. Kalau Anda gabung dengan atas berarti berapa ungkapan yang Anda sudah bisa? 4, ya. 1, hi, how are you? What are you doing? I'm watching TV. Dijawab lagi dengan kata what program. Oke, mungkin teman Anda lagi I am studying. Dia bisa bicara dengan dilanjutkan dengan kata what lesson? Pelajaran apa, ya? What are you doing? I'm studying. What lesson? Oke. And next. Kalau dia jawab dengan ungkapan I am eating. I am eating. Saya sedang makan. Ditanya, what food? What food? Jadi tidak harus panjang atau lengkap. What food are you eating? Tidak perlu. Cukup what book, what lesson, what program, what food, dan seterusnya. Jadi ini dalam bahasa Indonesianya buku apa, pelajaran apa, program apa, atau makanan apa. Well, berarti hari kedua Anda sudah bisa bicara how are you, what are you doing, and what bla bla bla. Oke, Anda kembangkan lagi. Besok saya harus nambah satu ungkapan lagi. Caranya gimana? Tambah lagi dengan kata with whom. With whom. Dengan siapa? Mungkin Anda di saat bicara sama teman Anda lewat telepon, Anda bilang, hi, how are you? Oh, fine, thank you. What are you doing? Anda bilang, what are you doing? I'm watching TV. What program? Yeah, maybe movie or maybe yang lain, talk show, or mungkin yang lain. Anda bisa lanjutkan dengan ungkapan with whom, dengan siapa Anda nonton, ya. With whom, dengan siapa Anda nonton. Jadi ini adalah pengembangan daripada satu ungkapan. Seterusnya silakan setiap hari ditambah, terus ditambah, dikembangkan, ya. Tapi jangan lupa dipraktekkan. Jadi sebelum dalam bahasa Inggris Anda jangan belajar yang lainnya.
sebelum yang sedang Anda pelajari, Anda kuasai. Ya, diingat itu, jangan Anda belajar yang lain sebelum yang sedang Anda pelajari, Anda kuasai. Get it? Well, baik, come on, kita kembangkan yang lainnya. Contohnya, berikutnya. Hi, how are you? Fine. Where will you go? Atau mungkin bisa you gabung jadi satu. How are you? Where will you go? Dia mungkin jawab, I gonna Surabaya. Saya mau ke Surabaya. I gonna Surabaya. Ditanya, kembangkan. With whom? With whom? Dengan siapa? With whom? Dengan siapa? Mungkin dia jawab with my family, or with my driver, or terserah jawaban mereka apa. Anda kembangkan lagi, satu lagi dengan ungkapan how will you go? How will you go? Naik apa? Ya, naik apa? Jadi dengan cara ini Anda satu hari harus sudah bisa ya. Jadi yang penting Anda fokus, Anda ulangi, dipraktekkan sama temennya yang juga belajar bahasa Inggris. Oke, ya. Pengembangan berikutnya, next. Hi, how are you? Where did you go? Hi, how are you? Where did you go? Oh, fine, thank you. Mungkin dia bilang, visited my friend, baru ke rumah teman. Ya, visited my friend. Atau mungkin dia akan menjawab, I just had a dinner, baru makan, mungkin. I just had a dinner, baru makan malam. Oke, yuk kembangkan. Dengan ungkapan ini, with whom? Dengan siapa? Ingat kata, with whom? Dengan siapa? Ya. Oh, with my family. Udah lanjutkan, mungkin. How did you go? How did you go? Tadi naik apa? Ya. Tadi naik apa waktu makan? How did you go? Oh, by car. Yes. Okay, get it? So, it's very piece of cake. Piece of cake artinya gampang, ya. Oke. Jadi belajar bahasa ingat, bukan yang susah bukan belajarnya, tapi membiasakannya, ya. So please find your friend, cari teman who is learning English, yang sama-sama belajar bahasa Inggris. Talking every day, talk every day, ya. Jadi bahasa bisa karena terbiasa, itu harus diingat, ya. So percaya diri, say anything, keep trying, coba terus. Oke, get it? Next, langkah berikutnya. Ya, kalau Anda lagi bicara sama teman dan sama-sama sedang belajar, kalau Anda pasti tanya, Anda tidak mengerti atau bingung, apa yang Anda lakukan? Yaitu asking for repetition atau meminta pengulangan. Artinya apa? Meminta dia, lawan bicara Anda, mengulangi. Jadi contohnya seperti ini. Anda bisa bicara dengan kata sorry please, sorry please. Sebenarnya sorry kan dipakai untuk minta maaf, tapi dalam hal ini minta teman Anda suruh mengulangi. Sorry please, maaf, bisa diulangi. Contohnya dia bilang, hi, how are you? What are you doing? Sorry, please. Ya, dia pasti you get attention, you mencari perhatian untuk dia supaya mengulangi. Jadi dia akan mengulangi. How are you? What are you doing? Sorry, please. What are you doing? Ya, kalau Anda masih tidak bisa menangkap lagi, you bisa lanjutkan dengan ungkapan ini. Speak slowly, speak slowly. Bisa bicara pelan-pelan. What are you doing? Ya, kalau Anda memang benar-benar tidak paham, ya, you bilang jujur saja. Sorry, I don't understand. Ya, sorry, I don't understand. Or you may say, sorry, I don't get your point. Ya, jangan takut. Karena Anda punya bantuan ungkapan-ungkapan seperti ini untuk meminta lawan berbicara Anda mengulang apa yang dia katakan di saat Anda kehilangan atau mungkin kurang mendengar atau mungkin bahasa itu asing buat Anda. So,
langkah yang bisa Anda lakukan adalah sorry please, maaf bisa diulang, speak slowly, bisa bicara pelan-pelan, atau kalau memang Anda tidak tahu, you may say, sorry I don't understand, sorry I don't understand, Indonesian please, bicara bahasa Indonesia saja, ya, karena sama-sama belajar, ya. Oke, so that's fun, ya, easy to learn, ya. Oke, thank you. Next. Jadi itu tadi kalau Anda minta teman Anda mengulang. Nah, sekarang kebalikannya. Bagaimana kalau Anda mau ngomong? Contohnya Anda ditanya, where will you go? Atau mungkin, what are you doing? Tapi Anda mau ngomong, saya bermain, tapi bahasa Inggrisnya tidak tahu. Bagaimana? Saya bermain. Ya, karena teman Anda juga belajar, sama-sama belajar bahasa Inggrisnya, Anda bisa mencari tahu atau mencari informasi kata yang Anda tidak tahu. Itu caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Excuse me, maaf, excuse me. How do you call? How do you call? Ini artinya bukan memanggil, tapi how do you call itu artinya menyebut. Contohnya, how do you call this? This is marker, ya. So, karena dia tidak tahu spidol itu bahasa Inggrisnya apa, Anda bisa tanya dengan cara, excuse me, how do you call this? Karena bendanya Anda pegang. How do you call this? Mungkin kalau Anda tidak tahu tembok itu bahasa Inggrisnya apa, ya bisa tanya sama teman Anda, excuse me, how do you call tembok? Oh, wall. Nah, karena jawabannya cepat, kembali lagi di sini tadi. Sorry please, wall. Speak slowly, wall. Tetap tidak bisa Anda minta dia untuk menyepel atau menulis dengan cara how to spell it. Tulisannya bagaimana? How to spell it. Oke, dia pasti mengeja. O-W-A-L-L. Speak slowly. W-A-L-L. Wall. Oh yeah, that's right. Wall. Yeah, okay. Get it? So it's very easy, right? Yes. Next. Itu kalau satu kata. Ya, bagaimana kalau Anda contohnya temboknya warnanya putih. Ya, berarti itu merupakan satu kalimat. Ya. Jadi bukan lagi how do you call? Anda bisa bicara dengan cara seperti ini. How to say. How to say temboknya warnanya putih. Yes. Okay. How to say temboknya warnanya putih. So they say the wall is white. Sorry please. The wall is white. Speak slowly. The wall is white. Okay. Mungkin you bisa bicara once more. Lagi. The wall is white. Oh yes, I got it. Jadi kalau Anda sudah paham, you bisa bilang, yes, I got it. Saya tahu. Or you may say, got it. Thank you. Jadi itu. Jadi cara kalau Anda mau ngomong tidak bisa. Bahasa Inggrisnya apa? Anda bisa lakukan dengan 2-3 cara. 1, how do you go? Bla bla bla. How do you go? Bla bla bla. Next, how to say bla bla bla. Dan kalau Anda tidak tahu, pengen tahu tulisannya, Anda bisa bicara dengan kata how to spell it. Oke, jadi Anda berani tentunya karena Anda bisa. Makanya Anda bisa baru berani. Nah, sekarang Mister mau tanya yang tidak bisa yang mana? Ini semua sudah ada. Anda ditanya nggak bisa, Anda bisa jawab, sorry please, speak slowly. Oke. Anda mau ngomong nggak bisa, Anda bisa ambil yang ini. So, tidak ada alasan untuk tidak bisa. Oke? Yes. Next, berikutnya. Mungkin Anda sudah tanya tadi, oh, hello, how are you? Where did you go? I just had a lunch. I just had a lunch. Wow, speak slowly. I just had a lunch. Oh, got it.
Jadi Anda sudah bisa berbahasa Inggris. Oke, so mulai besok, mulai nanti atau habis belajar ini, yuk ketemu teman, say, hi, how are you? What are you doing? Oke, tapi ingat, bahasa bisa karena terbiasa. Dan yang perlu Anda ketahui juga adalah, kalau belajar bahasa tentunya satu Anda pelajari, tentunya harus digunakan. Setelah digunakan, dibiasakan. Supaya apa dibiasakan? Supaya lancar. Ya, jadi tidak cukup hanya dipelajari, tapi juga digunakan, juga dibiasakan. Kembali lagi saya ingatkan, yang susah bukan belajarnya, tapi pembiasaannya. Tapi setelah belajar ini, saya yakin Anda sudah percaya diri dan bisa bicara. Oke, berikutnya, jika Anda merasa sudah cukup, Anda ngobrol tadi, kembali lagi, bit by bit, sedikit demi sedikit. Setelah itu Anda berlatih untuk pamitan. Caranya pamitan seperti ini, lihat. Yang simpel saja, karena Anda masih punya program pengembangan. Jadi hari ini bisa 1, besok bisa 2, 3, dan seterusnya. Oke, pamitan yang paling simpel, Anda bisa bicara dengan ungkapan seperti ini. I'm sorry, atau sorry, atau excuse me. Okay. I'm sorry, I have to go now. I'm sorry, I have to go now. Maaf, saya harus pergi, atau saya mau pergi. Goodbye, see you. Oke, saya ulangi. I'm sorry, I have to go now. I'm sorry, I have to go now. Goodbye, see you. Maaf, saya harus pergi. Selamat tinggal, sampai jumpa. Mungkin Anda tambah dengan kata take a care, artinya hati-hati. Ya, mungkin kalau teman Anda mau pergi. Oke, so untuk bisa bicara bahasa Inggris ternyata satu, you harus punya prinsip tidak susah. Yang penting berlatih. Oke, jadi mulai setelah belajar ini, Anda harus bisa say hi. Cukup hi aja. Boleh? How are you? It's okay. Tadi Mister bilang, bicara saja. Just speak. Jadi yang tidak bisa pakai bahasa Indonesia. Ya. So, hi, how are you? Okay. Hi, what are you doing? Hi, where will you go? Hi, where did you go? Oke, terus dikembangkan. Jadi setiap hari Anda minimal punya 1 atau 2 ungkapan untuk menambah yang sudah Anda pelajari. Tapi jangan lupa yang sudah dipelajari dipakai terus. Jadi jangan Anda mempelajari yang baru, yang sudah dipelajari lupa. Ya, oke, thank you. Untuk pembahasan kali ini sampai di sini. Dan saya sangat berharap pembelajaran hari ini berguna untuk Anda. Ingat, bahasa bisa karena terbiasa. Akhirnya, Mr. say goodbye and see you later. Ingat, don't forget subscribe this channel. Bye-bye, see you later.